Annyeonghaseyo, selamat berjumpa lagi di Efrata Devotion. Tema hari ini adalah karunia roh dan buah roh. Buah roh itu tertulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itulah ke-9 buah roh. Barangkali Bapak Ibu Saudara sekalian sudah memahami arti kata-kata ini, sehingga pada pagi hari ini tidak dibahas lagi satu persatu. Dan selain ke-9 buah roh itu, roh Allah memberi kita manfaat yang lain, yaitu karunia roh. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8-10 dikatakan, karunia untuk berkata-kata dengan hikmah, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, iman, karunia untuk menyembuhkan, kuasa untuk mengatakan mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Wow, sungguh luar biasa karunia roh Allah. Sebenarnya karunia roh itu bukan hanya itu saja. Selain ini masih banyak karunia roh bertambah terus, berkarya terus dalam hidup kita. Sehingga banyak orang Kristen sangat berharap menerima karunia roh. Kita sering meminta karunia roh seperti bertambahnya iman kita, pengetahuan kita, hikmat kita. Minta mujizat penyembuhan, bukan? Memang itu tidak salah. Karena 1 Korintus pasal 12 ayat 7 mengatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Kata kepentingan bersama itu bisa diganti dengan kata kebaikan kita semua. Benar sekali, karunia Roh Kudus dapat mendatangkan kebaikan kita semua jika dipakainya dengan benar, jika dipakainya dengan baik. Kita semua sebagai orang tua, jika kita menerima karunia untuk berkata-kata dengan hikmah, pengetahuan, tidak susah lagi, tidak pusing lagi untuk membimbing, mengajar anak-anak kita dengan benar. Jika kita menerima karunia untuk menyembuhkan orang-orang sakit, betapa besarnya manfaatnya. Penginjilan itu tidak susah lagi, karena banyak orang sakit pasti berbondong-bondong datang ke gereja. Jika kita dapat bernubuat, tidak pusing lagi, tidak usah takut, tidak usah khawatir, karena kita tidak akan pernah gagal, karena sudah tahu apa yang akan terjadi. Akan tetapi kita ini manusia yang menerima karunia roh yang begitu baik, sering menyalahgunakannya. Maksudnya bukan untuk kepentingan bersama, tetapi untuk kepentingan pribadi sendiri, untuk kebaikan dirinya sendiri. Karunia roh itu kita pakai. Itulah kelemahan dari hidup berfokus pada karunia roh saja. Maka hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berfokus pada kehidupan yang berbuah buah-buah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan yang berfokus pada buah-buah Roh Kudus sebenarnya kehidupan yang selalu berfokus kepada Roh Kudus sendiri. Karena buah-buah roh itu dihasilkan oleh Roh Kudus sendiri. Maka namanya juga buah roh. Seperti buah apel dihasilkan dari pohon apel juga. Maka ayat 23 berkata, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Maksudnya, roh Allah, yaitu Roh Kudus sendiri pasti akan menghasilkan buah-buah roh di dalam hidup kita. Inilah firman Tuhan, inilah janji Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua diselamatkan oleh kasih Yesus. Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Kristus Yesus telah mati di atas kayu salib untuk memindahkan kita dari maut kepada hidup yang kekal. Itu bukan karena kekuatan dari karunia roh, seperti karunia untuk berkata-kata hikmah, berkata-kata dengan pengetahuan iman, bukan karena bernubuat, tetapi karena buah roh, seperti kasih, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri. Karena buah roh kita dapat diselamatkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memandang Tuhan Yesus, mengandalkannya terus supaya Tuhan Yesus membuat kita berbuah-buah Roh Kudus di dalam hidup kita. Apabila kita terus-menerus dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kudus, kita akan berbuah-buah roh. Dan bukan hanya kita sendiri dapat menikmatinya, tetapi anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga-tetangga kita juga dapat menikmati buah-buah roh dalam hidup kita. Amin, saudara.
apabila kita hidup di dalam Tuhan Yesus, apabila kita menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus, apabila kita terus mencari Tuhan, memandang, mengandalkan Tuhan Yesus, Tuhan kita, Kristus Yesus, akan membuat kita dapat mengasihi sesama kita, dapat bersukacita senantiasa. Dia akan membuat kita merasakan damai sejahtera dimanapun kita berada. Tuhan Yesus akan menjadikan kita orang-orang yang sabar, orang-orang yang baik, orang-orang yang mampu mengampuni orang lain sampai 70 kali, 7 kali. Dan kita dapat melakukan segala sesuatu kepada sesama kita dengan murah hati. Tuhan Yesus akan menjadikan kita orang-orang yang baik. Maka kita dapat menguasai diri. Bukan hanya menuruti kehendak kita sendiri, tetapi kita dapat melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Semuanya ini akan kita hasilkan di dalam hidup kita jikalau kita terus tinggal di dalam Yesus. Jikalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Allah. Mari kita pandang Tuhan Yesus. Mari kita andalkan Dia. Tuhan Yesus memberkati.